Pasien kita ini sekarang di Indonesia itu jutaan jumlahnya. Penyakit dengki, penyakit sombong, banyak pasien kita ini banyak. Nah, para penceramah ini adalah dokter yang menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Para pimpinan pondok pesantren ini adalah dokter-dokter penyembuh penyakit hati. Termasuk pimpinan-pimpinan majelis taklim ini adalah dokter penyembuh penyakit hati. Kalau kita tidak mampu menangani jutaan pasien, tentunya kita membutuhkan tenaga dokter, bantuan dokter yang lain. Misalnya di Tuban, kita punya majelis. Apakah mampu kita masuk di setiap kampung? Gak bisa. Apakah kita mampu mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar di seluruh Tuban? Gak mungkin. Kita butuh mereka membuka majelis seperti apa yang kita lakukan, sehingga tugas kita semakin ringan, sehingga pasien ini semakin terselamatkan. Itu kalau orang otaknya waras. Orang kalau otaknya waras demikian. Tapi kalau sudah orang otaknya kurang waras, orang buat majelis hasad, iri. Ilmunya seberapa orang ini? Dia gak bisa baca kitab. Mondoknya baru setahun lah kira-kira. Kaget gigi belajar luar negeri, nggak taklim dia jadi tukang sapu ya. Ini orang otaknya nggak waras. Lantas kalau kita tidak bisa menangani pasien, datang dokter yang juga ingin membantu, tentunya kita harus berbahagia. Kalau dokter membantu tadi kurang tepat ketika menyampaikan, atau dianalogikan kurang tepat ketika memberikan resep dokternya, kita sebagai dokter senior harusnya memberikan arahan, kamu nggak boleh begitu, itu pasienmu bisa mati, dosisnya sekian, kamu harus memberikan obat ini. Itu kalau dokter seniornya waras. Tapi kalau dokter seniornya nggak waras, itu yang repot Pak. Singkirkan. Nah, ini nggak waras kalau ini. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa wajah Rasulullah ini simahu fi wujuhihim min athari sujud. Jadi yang dimaksud athari sujud ini bukan kening yang berwarna hitam. Athari sujud, bekas sujud, bukan kening yang berwarna hitam. Karena keningnya Rasulullah tidak berwarna hitam. Karena keningnya Sayyidina Abu Bakar tidak berwarna hitam. Keningnya Sayyidina Utsman tidak. Keningnya Sayyidina Ali iya. Keningnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib iya. Tetapi tetap ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan jangan sesekali engkau memiliki kening yang seperti lutut unta. Ngapal batu ya sampai ngapal. Kalau bisa athari sujud itu, yang dimaksud bekas sujud itu, apabila dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habis maksiat, lihat wajah orang tersebut, kita jadi taubat. Kita mau melaksanakan kemaksiatan, ingat wajah guru kita, ingat wajah orang tersebut, menjadi hilang nafsu kemaksiatan. Ini yang dimaksud dengan athari sujud. Itu bekas sujud, ada athari karpet Pak. Atharinya karpet itu, bekasnya kita nempel pada karpet. Athari sujud adalah wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini adalah athari sujud. Kalau kita ingat kepada Allah, ini athari sujud. Tidak kita pungkiri, Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Alam bin Bar'ajib itu keningnya gosong.
bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat sujudnya beliau. Dan yang saya duduki ini tempat duduk beliau. Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'di. Mudah-mudahan kita kelimpahan berkahnya beliau. Nah, saya kira kalau Habib Muhammad bin Ali Ba'di orang-orang khas sampai keningnya berwarna hitam, wajah jam setengah 1 bangun, sujud itu 2 jam sampai 3 jam ketika tahajud, sujud tok 2 jam. Nanti duha juga begitu, sujud 1 jam. Jadi nih baru ngapal wajah iki sembahyang 5 waktu tok. Iso ngapal itu nanti jadi hari itu. Jadi jangan sesekali kita memahami hadis dengan cara yang salah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di kalangan mereka banyak membenci dan menceritakan kesyirikan, keburukan orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid dicaci maki, peringatan Maulid dibid'ah-bid'ahkan. Nah, saya ulangi lagi kepada mereka yang suka mencaci maki Maulid, membid'ah-bid'ahkan Maulid. Kita di sini masih menghargai Anda semua. Kekuatan Anda itu kecil sekali. Tidak usah macam-macam sama kita. Kita itu asal-asul paling banyak jumlahnya yang ada di dunia ini. Itu kita. Sebagian mereka yang mencaci Maulid itu jumlahnya kecil. Apalagi di Indonesia, jumlah mereka cuma 5%, gak sampai paling. Yang 85% mereka memperingati Maulid. Kita ini 85 orang, mereka 5 orang. Sing 5 orang ini senang dosa kakek ngomong. Boleh dikeplaki lah kita ada. Ayo, selama ini kita kan diam. Selama ini kita nggak pernah berbuat sesuatu. Nanti kalau sudah kita instruksikan memusuhi kalian, nggak ada tempat kalian bisa tidur nyenyak di bumi Indonesia ini. Ya kan, kita kan masih sabar. Peringatan Maulid Nabi dicaci maki, peringatan Maulid Nabi dibid'ah disyirik-syirikan, ya, dengan kajiannya mereka, dengan dalil-dalilnya mereka. Sebetulnya umat Islam ini hari-hari ini membutuhkan kuah, membutuhkan persatuan, yang tidak usah kita membahas masalah khilafiyah. Tapi setiap momen Rabiul Awal saat kita memperingati Maulid Nabi, mereka berulang lagi. Kalau saya sih, kalau kami pribadi ini menanggapi hal semacam itu, kami anti berdialog. Kalau kami ya, kami ini anti berdialog. Kami maunya perang sama kalian. Kami maunya angkat senjata melawan kalian. Itu kami. Tapi berhubung guru-guru kita melarang, jangan, tetaplah buka dengan pintu dialog. Jangan main tangan sama mereka, jangan main kasar sama mereka. Tapi kalau kita jujur aja, kalau kami pribadi ini, jadi tiang Jawa ini buatan seratan nih, sudah mau model-model ini. Kesuwen, akan ngomong, akan dalil, ruwet, segelut aja. Boleh awal-awal ya. Tapi berhubung guru-guru kita melarang, jangan hukuman melarang, jangan melarang, jangan. Kalau enggak ya gampang aja. Ayo, saya kira seluruh jamaah Masjid Salihun mau enggak ada yang mau, enggak ada yang mau. Saya tahu persis mereka ini dijual kesatria, pemenang kini golongan bonek ya. Jangan macam-macam sampai ya.
aneh-aneh. Kita sudah nggak pernah menyinggung, kita nggak pernah berbuat aneh-aneh. Jangan kalian bangunkan macan lapar mau ditidur ini. Kalau kita para habaib ini sudah putus urat takutnya, sudah putus. Tak ada urat takut, nggak ada. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati lusa, nggak ada masalah buat kita. Karena doktrin yang ada di dalam keluarga kita mulai lahir di doktrin engkau mati masuk surga. Jadi nggak ada ceritanya habaib mati masuk neraka, itu nggak ada. Jadi kalau mati itu hobi sudah. Kapan dia mati? Kapan ya? Yang kita tunggu ya, yang paling kita tunggu adalah suatu hal yang paling pasti, yaitu adalah kematian. Karena kita pasti berhijrah dari tempat yang tidak enak menjadi tempat yang enak. Itu doktrin yang ada di keluarga kita adalah itu. Makanya benar yang dikatakan pendeta Benedictus kepada saya, Beb, maaf ya, Habib itu, kiai ulama itu, gak ada yang takut mati, tapi takut lapar. Tapi kalau kami para pendeta ini nggak takut lapar, takut mati, itu sudah psikologis kan? Mudah. Wedi lesu gak wedi mati. Itu apa ibarat kiai itu. Tapi oleh pendeta gak wedi lesu, wedi mati. Itu psikologisnya mereka itu. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini? Saya singgung kembali karena masih menginginkan ukhuwah, masih menginginkan persatuan, masih menginginkan tumbuh rasa cinta di antara kita. Makanya disampaikan, kalau sudah tidak ada komunikasi perihal masalah seperti ini, maka akan menjadi konflik horizontal di tengah kita. Bicarakan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Jika kita menceritakan kebaikan Rasulullah, tidak akan ada ujungnya pena manapun yang ada di dunia ini. Jika kita menceritakan perangai Rasulullah SAW dari orang-orang yang mengaguminya, maka tiada mampu mereka membendung atau kita mampu mengikuti mereka para pengagum Rasulullah SAW. Akan tetapi kita akan menceritakan bagaimana Rasulullah di hadapan orang yang membencinya dan mati dalam keadaan memusuhi Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini diperintahkan untuk menjaga Sayyidatina Aminah, memastikan bayi laki-laki atau perempuan yang akan lahir nanti. Maka dijagalah, dirawatlah Sayyidatina Aminah oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab. Dijaga oleh Rasulullah, dijaga oleh Thuwaibah bagi Rasulullah, dan akhirnya lahir laki-laki. Kenapa? Untuk memastikan lahir laki-laki atau perempuan. Karena jika yang lahir perempuan akan dibunuh atau bahkan dikubur hidup-hidup. Itulah masyarakat jahiliyah. Apakah jahiliyah ini dikatakan bodoh dalam semua hal? Faqala la, jahil min ahkam syariah yang dimaksud, yaitu bodoh tentang penerapan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara adat budaya nomor satu, secara ilmu pengetahuan nomor satu orang Arab. Apa ada yang bisa bangun piramid seperti orang Arab? Piramid itu setiap hari matahari yang masuk ke kuburannya Fir'aun, cahayanya itu berbeda-beda. Jadi ada celah di piramid itu. Jadi untuk masalah arsitektur tidak ada yang mengalahkan. Untuk masalah pakaian tidak ada yang mengalahkan. Untuk masalah perdagangan tidak ada yang mengalahkan.
Bahkan soal matematika tidak ada yang mengalahkan. Jasa besar ilmuwan Arab tentang menulis angka. Lihat 1, 2, 3, 4. Ini angka dari Arab. Kalau Romawi 1, kalau 2 garis 2, slide 2. Kalau 3, 3. Kalau 4 cawang. Kalau 5 cawang. Kalau 4 cawang minus 1. Nah, ini kalau dihitung sampai kelihatan nggak bisa kesulitan angka Romawi. Maka muncullah angka Arab. Karena apa? Kecerdasan dalam berpikir soal masalah matematika, soal masalah pembagian rumus-rumus di dalam matematika ahli mereka. Belum lagi yang diceritakan tentang masalah kesehatan. Wah, jago mereka. Teknik segala macam alat perang itu dari sana semua. Kecerdasan yang luar biasa, tetapi punya keburukan yang paling buruk di muka bumi ini tentang masalah ahkam, hukum-hukum syariah. Bodohnya setengah mati, jahil. Nah, sampai pada akhirnya kalau ada keluarganya yang perempuan lalu dibunuh. Apakah ini kebodohan? Sebetulnya kalau kita mendalami ini bukan dari bagian kebodohan. Ini sangat cerdasnya dia. Apa sebab? Dia mematikan kekurangan yang ada di dalam keluarganya. Jadi dia nggak mau punya keluarga perempuan. Sebab kalau orang punya keluarga perempuan nanti khawatir diisinya orang lain, dipermainkan orang lain, dinistakan orang lain, dan itu menjadi kekurangan yang ada di dalam keluarganya. Makanya dibunuh sama dia. Itu bagian dari kecerdasan sebetulnya. Cerdasnya luar biasa. Dia menutup semua kelemahan yang ada pada dirinya. Tutup semua. Perempuan kelemahan, tutup. Maka Khawaibah diperintahkan menjaga Sayyidatina Aminah. Kalau sampai yang lahir ke perempuan akan dibunuh. Ternyata yang lahir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lahirlah Rasulullah. Datanglah Abu Lahab dan benar-benar membanggakan. Aku melihat wajah cucuku layaknya matahari yang tidak bisa menyilaukan wajahnya. Jadi cahaya matahari tidak sebanding dengan cahaya bayi mungil Rasulullah SAW. Abdul Muthalib tergila-gila dengan Rasulullah. Maka Abu Lahab pun melihat jatuh cinta Abu Lahab dengan Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah masih balita, itu cintanya luar biasa pula. Tapi ketika Nabi Muhammad membawa syariat, Abu Lahab menjadi penentang. Dan setiap menentang Rasulullah, Abu Lahab itu membawa kain, bawa syal ditutupkan di wajahnya. Kalau berbicara dengan Rasulullah, matanya Abu Lahab ditutup dengan apapun yang bisa menutup wajahnya. Ditanya, wahai Abu Lahab, engkau kenapa ketika berbicara dengan Muhammad engkau selalu menutup wajahmu, engkau selalu menutup matamu? Apa sebab? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan ketika aku memandang wajah Muhammad, timbul cinta di dalam hatiku, timbul hatiku tertarik untuk mengimani agama yang dia bawa. Tetapi Allah sudah mentakdir dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Alhamdulillah di surat Al-Baqarah. Abu Lahab itu dekat dengan Rasulullah, paman Rasulullah itu keponakannya. Setiap hari bertemu dengan Rasulullah, tetapi tidak bisa beriman, tidak bisa percaya, tidak bisa mengikuti. Apa sebab? Ada kesombongan di dalam hati, ada ingin dunia dalam hati, ada ingin menikmati dunia. Ini Abu Lahab sebagai pamannya melihat Nabi ada kesombongan. Hikmah hidayah ini tertolak. Apalagi kalau kita
kita nggak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi kita beriman. Dan iman ini bisa lepas manakala kita ada kesombongan, manakala kita ada keinginan dunia. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad min Allah illa huda." Hati-hati. Barang siapa bertambah ilmunya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, kecuali yang ditambahkan adalah kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar, rasa cinta kita tidak bertambah, keinginan dunia kita tidak bertambah, keinginan jabatan kita tidak bertambah, berarti artinya kita berhasil. Tapi kalau kita belajar, kita punya majelis, kita punya pengikut, tetapi syahwat kita nambah, syahwat kita semakin bergelora, ingat, ditambahkan di dalam dirimu keburukan yang Allah inginkan. Mau tahu contohnya? Contohnya, majelis kita ini diridhoi atau tidak oleh Allah? Satu, jika ada majelis orang lain menjadi lebih baik, lebih besar, lebih makmur dari majelis kita, kita bahagia, kita berarti sukses. Tapi kalau sudah majelis orang lain lebih besar, itu kan cuma jumlahnya, nggak seperti majelis kita. Majelis kita itu luar biasa, meskipun jumlahnya sedikit, tapi majelis kita ini seperti permata. Jangan tertipu engkau dengan jumlah majelis orang lain yang gemerlapnya, yang begitu ramainya. Jangan tertipu, karena itu tidak ada hidayahnya. Kalau ada orang seperti semacam ini pertanda sudah ada syahwat. Ada syahwat di dalam pembelaan kepada Rasulullah SAW. Ini saya tuh heran ya. Kemarin tuh ada orang nulis status, tulisannya majelis Sarifman. Hati-hati dengan majelis ini. Kelihatannya aja banyak, nggak seperti majelis kita. Majelis kita itu meskipun sedikit, tak belok. Sumbernya dari mana? Bukan salah yang nulis, tapi bagaimana musyidnya, bagaimana pemimpin majelisnya. Kalau sudah pemimpin majelisnya mengajarkan bughd, mengajarkan benci kepada majelis orang lain, tinggalkan. Terutama adalah majelis ini, terutama adalah majelis Sarifman. Kalau sudah mengajak memusuhi majelis orang lain, mulai merendahkan majelis orang lain, mengangkat majelisnya diri sendiri, tinggalkan. Berarti sang pemberi ilmu telah terkontaminasi dengan hasutan iblis. Penting diketahui, majelis ini bukan tanafus, bukan kita saing-saingan. Majelis ini bagaimana cara mengajak orang menyambungkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, tujuan kita berdakwah, tujuan kita membuka majelis agar orang lain berhasrat membuka majelis seperti kita. Itu yang paling penting. Kita berdakwah, buka majelis, tujuannya agar apa sih? Mereka seperti kita. Mereka ngajak sholawatan, mereka ngajak zikiran, ngajak meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada orang lain buka majelis baru, jangan sesekali kita hasad iri dengki. Kadang bingung ngadepi zaman ini sekarang. Dia ngajak sholawatan, dia ngajak zikiran, tapi orang lain buka sholawatan seperti dia sakit hati. Saya masih teringat yang disampaikan oleh Habib Taufik dengan derajat as-segar, nafa'anullah bi'ulumi.
ceritakan, beliau itu menyampaikan, kita ini menghadapi ribuan pasien. Pasien apa? Penyakit, bukan pasien orang yang sakit hatinya, bukan penyakit goib, tapi penyakit batin. Pasien kita ini sekarang di Indonesia itu jutaan jumlahnya. Penyakit dengki, penyakit sombong, banyak pasien kita ini banyak. Nah, para penceramah ini adalah dokter yang menyembuhkan penyakit hati. Para pimpinan pondok pesantren ini adalah dokter-dokter penyembuh penyakit hati. Termasuk pimpinan majelis taklim ini adalah dokter penyembuh penyakit hati. Kalau kita tidak mampu menangani jutaan pasien, tentunya kita membutuhkan tenaga dokter, bantuan dokter yang lain. Misalnya di Tuban, sudah punya majelis. Apakah mampu kita masuk di setiap kampung? Gak bisa. Apakah kita mampu mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar di seluruh Tuban? Gak mungkin. Kita butuh mereka membuka majelis seperti apa yang kita lakukan, sehingga tugas kita semakin ringan, sehingga pasien ini semakin terselamatkan. Itu kalau orang otaknya waras. Orang kalau otaknya waras demikian. Tapi kalau sudah orang otaknya kurang waras, orang buat majelis hasad, iri. Ilmunya seberapa orang ini? Dia nggak bisa baca kitab. Mondoknya baru setahun lah kira-kira. Kaget gigi belajar luar negeri, nggak taklim dia jadi tukang sapu ya. Ini orang otaknya nggak waras. Lantas kalau kita tidak bisa menangani pasien, datang dokter yang juga ingin membantu, tentunya kita harus berbahagia. Kalau dokter membantu tadi kurang tepat ketika menyampaikan, atau dianalogikan kurang tepat ketika memberikan resep dokternya, kita sebagai dokter senior harusnya memberikan arahan, kamu nggak boleh begitu, itu pasienmu bisa mati, dosisnya sekian, kamu harus memberikan obat ini. Itu kalau dokter seniornya waras. Tapi kalau dokter seniornya nggak waras, itu yang repot Pak. Singkirkan. Ini nggak waras kalau ini. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa wajah Rasulullah ini simahu fi wujuhihim min athari sujud. Jadi yang dimaksud athari sujud ini bukan kening yang berwarna hitam. Athari sujud, bekas sujud, bukan kening yang berwarna hitam. Karena keningnya Rasulullah tidak berwarna hitam. Karena keningnya Sayyidina Abu Bakar tidak berwarna hitam. Keningnya Sayyidina Utsman tidak. Keningnya Sayyidina Ali iya. Keningnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib iya. Tetapi tetap ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan jangan sesekali engkau memiliki kening yang seperti lutut unta. Ngapal batu ya sampai ngapal. Kalau bisa athari sujud itu, yang dimaksud bekas sujud itu, apabila dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habis maksiat, lihat wajah orang tersebut, kita jadi taubat. Kita mau melaksanakan kemaksiatan, ingat wajah guru kita, ingat wajah orang tersebut, menjadi hilang nafsu kemaksiatan. Ini yang dimaksud dengan athari sujud. Itu bekas sujud, ada athari karpet Pak. Atharinya karpet itu, bekasnya kita nempel pada karpet. Athari sujud enggak.
wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah, ini adalah athar sujud. Kalau kita ingat kepada Allah, ini athar sujud. Tidak kita pungkiri, Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Alam Ibrahim itu keningnya gosong, bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tempat sujudnya beliau. Dan yang saya duduki, ini tempat duduk beliau, Al-Habib Muhammad bin Ali Ibrahim. Mudah-mudahan kita kelimpahan berkahnya beliau. Nah, saya kira kalau Habib Muhammad bin Ali Ibrahim orang-orang khas sampai keningnya berwarna hitam, wajah jam 12:30 bangun, sujud itu 2 jam sampai 3 jam ketika tahajud, sujud tok 2 jam. Nanti duha juga begitu, sujud 1 jam. Jadi nek baru ngapal wajah iki sembahyang 5 waktu tok. Iso ngapal itu nanti jadi hari itu. Jadi jangan sesekali kita memahami hadis dengan cara yang salah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di kalangan mereka banyak membenci dan menceritakan kesyirikan, keburukan orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid dicaci maki, peringatan Maulid dibid'ah-bid'ahkan. Saya ulangi lagi kepada mereka yang suka mencaci maki Maulid, membid'ah-bid'ahkan Maulid. Kita di sini masih menghargai Anda semua. Kekuatan Anda itu kecil sekali. Gak usah macam-macam sama kita. Kita itu asawatul a'zam, paling banyak jumlahnya yang ada di dunia ini. Itu kita. Sebagian mereka yang mencaci Maulid itu jumlahnya kecil. Apalagi di Indonesia, jumlah mereka cuma 5%, gak sampai paling. Yang 85% mereka memperingati Maulid. Kita ini 85 orang, mereka 5 orang. Sing 5 orang ini senang dosa kakek ngomong. Boleh dikeplaki lah kita ada. Ayo, selama ini kita kan diam. Selama ini kita nggak pernah berbuat sesuatu. Nanti kalau sudah kita instruksikan memusuhi kalian, nggak ada tempat kalian bisa tidur nyenyak di bumi Indonesia ini. Ya kan, kita kan masih sabar. Peringatan Maulid Nabi dicaci maki, peringatan Maulid Nabi dibid'ah disyirik-syirikan, ya, dengan kajiannya mereka, dengan dalil-dalilnya mereka. Sebetulnya umat Islam ini hari-hari ini membutuhkan kuah, membutuhkan persatuan, yang tidak usah kita membahas masalah khilafiyah. Tapi setiap momen Rabiul Awal saat kita memperingati Maulid Nabi, mereka berulang lagi. Kalau saya sih, kalau kami pribadi ini menanggapi hal semacam itu, kami anti berdialog. Kalau kami ya, kami ini anti berdialog. Kami maunya perang sama kalian. Kami maunya angkat senjata melawan kalian. Itu kami. Tapi berhubung guru-guru kita melarang, jangan, tetaplah buka dengan pintu dialog. Jangan main tangan sama mereka, jangan main kasar sama mereka. Tapi kalau kita jujur aja, kalau kami pribadi ini, jadi tiang Jawa ini buatan serantang nih, saya mau model-model ini. Kesuwen, akan ngomong, akan dalil, ruwet, segelut aja, boleh awal-awal ya. Tapi berhubung guru-guru kita melarang, jangan Umar melarang, jangan melarang, jangan. Kalau enggak ya gampang aja. Ayo
Saya kira seluruh jamaah Masjid Al-Ikhwan mau nggak mau, nggak ada yang nggak mau. Saya tahu persis mereka yang dijual kesatria, pemenang kini golongan bonek kan, macam-macam sampai ya. Soalnya kita sudah nggak pernah menyinggung, kita nggak pernah berbuat aneh-aneh. Jangan kalian bangunkan macan lapar yang dituju ini. Kalau kita para habaib ini sudah putus urat takutnya, sudah putus. Tak ada urat takut, nggak ada. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati lusa, nggak ada masalah buat kita. Karena doktrin yang ada di dalam keluarga kita mulai lahir di doktrin engkau mati masuk surga. Jadi nggak ada ceritanya habaib mati masuk neraka, itu nggak ada. Jadi kalau mati itu hobi sudah. Kapan dia mati? Kapan ya? Yang kita tunggu ya, yang paling kita tunggu adalah suatu hal yang paling pasti, yaitu adalah kematian. Karena kita pasti berhijrah dari tempat yang tidak enak menjadi tempat yang enak. Itu doktrin yang ada di keluarga kita adalah itu. Makanya benar yang dikatakan pendeta Benedictus teman saya itu, Habib, maaf ya, Habib itu, kiai ulama itu, gak ada yang takut mati, tapi takut lapar. Tapi kalau kami para pendeta ini nggak takut lapar, takut mati, itu sudah psikologis kan? Mudah. Wedi lesu gak wedi mati. Itu apa ibaratnya itu. Tapi oleh pendeta-pendeta gak wedi lesu, wedi mati. Itu psikologisnya mereka. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini? Saya singgung kembali karena masih menginginkan ukhuwah, masih menginginkan persatuan, masih menginginkan tumbuh rasa cinta di antara kita. Makanya disampaikan, kalau sudah tidak ada komunikasi perihal masalah seperti ini, maka akan menjadi konflik horizontal tengah kita. Berikutnya tentang wajah Rasulullah SAW. Komentar dari seekor binatang. Ketika Rasulullah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka masuklah Sayyidina Abu Bakar ke Gua Thur, persembunyian Rasulullah SAW. Masuklah Sayyidina Abu Bakar. Ketika masuk, dilihat di dalam gua itu ada lubang-lubang bekas ular. Maka langsung sultan Sayyidina Abu Bakar disobek kecil-kecil, dimasukkan ke dalam lubang-lubang agar ular tadi nggak bisa keluar. Yakin Sayyidina Abu Bakar kalau ada ular di sini. Terakhir ada satu lubang, kainnya sudah habis, nggak ada kain lagi, ditutup dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditutup dengan kaki Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah diizinkan masuk. Ya Rasulullah, masuklah kau, gua sudah aman. Di dalam gua tersebut tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang laba-laba ditutup. Jadi pintunya gua tadi ditutup dengan sarang laba-laba. Nah, mereka yang mengejar Rasulullah adalah pakar-pakar ilmuwan geodesi, ahli di dalam jejak pertanahan, molekul-molekul tanah, ahli. Mereka itu yang mengejar Rasulullah, diutus oleh pimpinan-pimpinan kaum yang ada di Quraisy dengan disayembarakan Rasulullah akan dikejar. Yang mengejar ahli ilmu geodesi, tingginya ilmu geodesi, masalah pertanahan. Jadi mereka itu
bisa melihat jejak. Ini orangnya, kalau ada orang bekas jejak kaki ya, ini orang aslinya dari ini. Orang ini tingginya sekian, berat badannya sekian, dari ngecap jejak kaki. Dan waktunya jejak kaki ini sekian. Satu persatu diketahui ahli ilmu geodesi masalah pertanahan. Nah, yang kejar itu puluhan orang yang semacam itu dikejar sampai akhirnya diikuti jejak Rasulullah. Ketika di samping Gua Thur, nah ini jejak terakhir. Jadi satu-satunya langkah Muhammad masuk ke dalam Gua Thur. Kalau tidak ada di dalam gua, dia ditelan bumi atau dia diangkat ke langitnya Allah. Sudah nggak ada lagi. Jadi mengerti ini kapan jejaknya sekian begini, mereka tahu persis. Subhanallah, cerdasnya mereka. Nah, Rasulullah bersembunyi di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar. Ketika dilihat, tak mungkin ini sarang laba-laba, membutuhkan waktu ketika menutup pintu gua ini, itu harus berhari-hari karena sebesar ini. Jadi tak mungkin. Kalau memang Rasulullah masuk sini, pasti sudah rusak ini sarang laba-labanya. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad menceritakan ketika salat di dalam satu majelis di Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat, kalau seandainya mereka yang mengejar kami, aku dan sahabatku Abu Bakar, mereka melihat memasukkan kepalanya gini, maka kami akan tampak, kami akan kelihatan. Tapi Allah masih melindungi dengan ditutupnya laba-laba. Gak mungkin juga. Berarti Muhammad naik ke langit atau Muhammad ditelan di dalam bumi, masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditutuplah lubang terakhir dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Hari demi hari bersembunyi di gua tersebut. Yang mengantarkan makanan adalah putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, yang mengirimkan makanan ke Rasulullah. Panjang cerita, singkat ceritanya, sampai akhirnya kaki Sayyidina Abu Bakar digigit ular, disengat sama orang. Sekali, dua kali, tiga kali. Posisi disengatnya Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Kepala agung Nabi Muhammad tidur bersender di kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di pupu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah tidur, Sayyidina Abu Bakar sudah tidak tahan lagi. Netes air mata Sayyidina Abu Bakar mengenai pipi mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Terbangun Rasulullah. Liman anta tabki ya Abu Bakar? Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, sepertinya kakiku disengat oleh ular. Mana kakimu? Dia diangkat kaki Sayyidina Abu Bakar, ditarik. Benar. Tumit Sayyidina Abu Bakar sudah hancur digigit dengan ular padang pasir. Bukan kayak ular sawah, Pak. Ularnya padang pasir ini jahat, beracun sekali. Maka dikeluarkan ludahnya Rasulullah, ditempelkan ke kaki Sayyidina Abu Bakar, seketika itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ludah itu jelek, menjijikkan, tapi yang memiliki Nabi Muhammad menjadi mukjizat. Ludah itu jelek, kotor, menjijikkan, bau, tapi ketika dimiliki Rasulullah menjadi kemuliaan dan menjadi mukjizat. Itu adalah kelebihan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aib bagi kita, tapi itu mukjizat bagi Nabi Muhammad. Air kencing itu najis, kotoran najis, tapi jika yang memiliki Rasulullah menjadi mukjizat. Apapun yang dimiliki Rasulullah adalah mukjizat, kemuliaan. Bahkan najisnya pun menjadi mukjizat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Insya Allah yang akan datang kami akan ceritakan lebih dalam lagi bagaimana kencing Rasulullah bisa mengobati semua penyakit di seluruh kota. Ini gara-gara kencingnya Nabi Muhammad. Itu pernah.
terjadi semasa Rasulullah sebelum menjadi Nabi. Nabi Muhammad masih berusia 5 tahun pada waktu itu. Nabi Muhammad kencing di batu, dan batunya tadi diambil oleh salah satu pendeta, dan bekas air kencingnya Nabi Muhammad masih nempel, diserap oleh batu tersebut. Batunya diambil untuk mengobati penyakit seluruh kota, bisa sembuh. Nah, yang ini baru berkah kencingnya Nabi Muhammad. Nah, akhirnya ludah tersebut ditempelkan di kaki Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi Muhammad pun berbicara kepada ular tadi. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki semua mukjizat Nabi. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, Nabi Muhammad pun bisa, Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, Nabi Muhammad pun bisa, Nabi Musa bisa, apapun mukjizat. Ini semua adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi memiliki mukjizat karena keberkahan Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad pun berdialog dengan ular tadi. Wahai ular, kenapa engkau sakiti sahabatku Abu Bakar? Dijawab oleh ular tadi, ya Rasulullah, aku adalah ular yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memberikan aku kabar bahwa engkau akan masuk ke gua ini, dan aku tunggu kedatanganmu beribu-ribu tahun di sini. Ular tadi menunggu Rasulullah beribu-ribu tahun hanya ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Al-wail man la yarani yawmal qiyamah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Aisyah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku ini ketika nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menatap wajah baginda Nabi Muhammad SAW di dunia, di dalam mimpi kita maupun nanti di akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita tidak menghalangi kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan tidak menghalangi kita untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa masyayikhuna wa 'alamu bil zaman wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.